Assalamualaikum, kali ini saya akan melanjutkan alur cerita manhwa yang bernama Grup WeChat Penghubung Tiga Dunia. Bagi yang mau nonton, saya sarankan untuk menonton part sebelumnya, biar tahu alur ceritanya, dan biar tidak bingung dengan alur ceritanya, karena nonton dari pertengahan cerita. Dan gak usah lama-lama, mari kita mulai saja alur ceritanya, dan selamat menonton. Silin yang menahan pergerakan Lina Chu. Ia berpikir benda ini benar-benar ajaib, hantu tidak bisa menyentuhku tapi aku bisa menangkapnya, sekarang aku tidak perlu takut apapun lagi. Sedangkan Lina Chu yang sedang ditekan kepalanya, ia berkeringat sambil berkata, lepaskan aku pasti akan membunuhmu. Silin yang mendengar itu ia sangat marah, sambil mengerutkan alisnya berkata, sudah begini masih berani mengancamku walaupun kamu hantu, dan juga cewek, tapi barusan kamu ingin sunat aku, sekarang terhadap kamu aku takkan berbelas kasih lagi. Silin kemudian memperkuat dorongan tangannya sehingga membuat Lina Chu kesakitan. Silin dengan posisi tetap menahan pergerakan Lina Chu, ia bertanya, siapa kamu sebenarnya? Kenapa kamu mau membunuhku? Dan juga menanyakan hal aneh begitu cepat. Jawab Lina Chu yang kesakitan, ia berkata untuk melepaskan dirinya dulu baru ia menjawab. Silin berpikir sebentar lalu berkata, oke, lagi pula kamu tidak bisa mendekatiku. Silin kemudian melepaskan Lina Chu. Lina Chu yang sudah terlepas ia kemudian terduduk sambil menangis berkata, rasanya aku merasa tercemar. Silin yang mendengar itu ia berkata omong kosong. Silin kemudian memakai baju, sedangkan Lina Chu yang melihat kesempatan ia mau memukul Silin menggunakan shower. Namun Silin yang merasa aneh ia kemudian melirik ke arah Lina Chu. Lina Chu yang menyadari itu ia kemudian menyembunyikan showernya dan lalu tersenyum ke Silin. Lina Chu kemudian memperkenalkan namanya, yang bernama Lina Chu, ia adalah petugas akhirat, yang ditugaskan untuk memeriksa dirimu. Lina Chu kemudian menanyakan semua yang Silin katakan apakah benar, dari tertabrak jodoh neraka, dan juga tertabrak jodoh surga. Tapel, kenapa kamu tidak mau mengatakan di mana tempatnya? Aku perlu mengetahuinya. Silin menjawab, yang aku bisa kasih tahu hanya segitu saja, sekarang kamu bisa pulang untuk melaporkan tugasmu. Lin Chu mau sambil berkata, tidak bisa, sebelum aku memeriksa lebih banyak denganmu, aku tidak boleh kembali ke neraka, dan sekarang aku akan mengikutimu, untuk mengetahui yang kamu lakukan. Silin yang mendengar itu ia hanya menghela nafas sambil berkata, terserah kamu saja, tetapi aku kasih tahu ya, tempatku tidak gratis. Briar kemudian ikut bicara, wanita cantik, kalau gitu bareng aku saja. Lina Chu yang mendengar itu ia sangat kesal, ia sambil memegang meja ia berkata, pergi. Anjing sialan ini semua gara-gara kamu. Silin yang Melina Chu dan Briar, namun tiba-tiba HP Silin berbunyi. Ternyata, yang nelpon Silin, adalah Ferengi Wang atau teman seasrama Silin. Teman Silin berkata, Silin, keluarga sepupuku terkena masalah besar ini, masalah tentang nyawa. Silin kemudian menanyakan di mana dia sekarang. Teman Silin menjawab, bahwa ia sekarang ada di rumah sakit CCT5. Silin kemudian berkata ia akan ke sana. Silin kemudian berjalan pergi sambil mengajak Briar. Briar kemudian mengikuti sambil mengiyakan. Silin kemudian melirik ke arah Lina Chu. Lina Chu yang dilirik Silin ia kemudian berkata, kamu ke rumah sakit memangnya ada masalah apa? Apa kamu mau menolong orang lagi? Aku kasih tahu ya, jangan berebut dengan para petugas pencabut nyawa lagi, nanti kamu kena karma. Silin kemudian membuka pintu sambil berkata, karma hanya akan terkena orang yang tidak mau menolong. Sedangkan Lina Chu yang melihat itu ia berkata, cie, banyak bergaya. Sesampainya di rumah sakit, Silin langsung dipermintai pertolongan oleh saudaranya Ferengi, dan Ferengi, atau teman Seasera yang satu asrama lalu menjelaskan, bahwa punya hari ini dipukuli oleh developer sehingga masuk rumah sakit. Waktu masuk masih ada tanda-tanda hidup, namun tiba-tiba kami diberitahu dia sudah mati, dan besok langsung mau dikremasi. Aku yakin dia masih hidup, polisi juga sudah memeriksa rumah sakit ini, tetapi sepupuku sudah tidak ada. Aku dengar tadi ada keluarga yang mengalami kejadian yang sama dengan kami. Silin yang mendengar itu ia terkejut, ia berkata,
ada masalah besar seperti ini. Kedengarannya memang aneh, jangan panik, ada pakaian Leo Wang enggak? Orang tua itu kemudian memberikan baju yang penuh darah sambil menangis sambil berkata, ada, baju ini dilepas saat dia baru masuk ke sini, dan masih banyak bercak darah. Silin kemudian mengambil dan menyuruh Briar untuk mencium baju yang penuh darah itu. Briar kemudian mengendus baju itu. Briar kemudian mulai berjalan untuk menunjukkan jalan. Silin yang melihat itu, Silin kemudian langsung berlari sambil berteriak, kalian tidak perlu panik, tunggu kabarku saja. Teman Silin lalu melambaikan tangan sambil berkata, Silin, maaf, sudah merepotkanmu. Silin kemudian terus berlari mengikuti Briar. Briar kemudian berhenti di pintu belakang rumah sakit. Silin kemudian menanyakan Briar apakah di sini. Briar menjawab, di sini ada bekas bau-bau pemilik pakaian tadi, dan juga ada bekas bau bensin, seharusnya baru saja meninggalkan tempat ini mungkin belasan menit yang lalu. Silin kemudian mengaktifkan mata saktinya, namun terlalu jauh dan mata saktinya tidak bisa melihatnya. Briar dengan wajah senangnya berkata, majikan, aku lupa aku sekarang kan hewan ajaib, penciumanku sekarang lebih tajam berpuluh kali lipat dibandingkan anjing biasa, aku bisa mengejar baunya. Silin yang mendengar itu sangat senang lalu berkata, membawa kamu ikut memang keputusan yang tepat, aku pergi mengambil mobil nanti kamu tunjukkan jalannya. Silin dan Briar kemudian menaiki mobil dan langsung mengejar penculik itu. Silin yang sudah mengejar penculik itu, ia sampai di jalan dan terlihat ada mobil di depan mobil Silin. Di dalam mobil Briar kemudian mengatakan kepada Silin bahwa mobil di depan adalah mobil penculiknya. Silin kemudian menelpon polisi Tony untuk mengabarkan bahwa sekarang Silin sedang mengikuti suatu mobil yang mencurigakan, dan mungkin ada hubungan dengan orang yang hilang terakhir-terakhir ini, dan sekarang kamu bisa kesini tisak. Polisi Tony menjawab, Silin, kamu tahu kami sekarang tengah lembur menyelidiki kasus itu, sekarang kamu kasih tahu di mana kamu sekarang. Silin kemudian akan mengirimkan lokasinya nanti kalau sudah sampai. Silin sebelum menutup telepon, Silin meminta Bendali jika setelah kasus ini selesai untuk dipajang di rumah. Polisi Peng yang mendengar itu hanya terdiam, beralih scene Silin yang sudah sampai di pabrik bekas. Silin yang melihat itu ia berpikir, lagi-lagi di pabrik bekas yang tidak terpakai, para orang jahat kenapa tidak mengganti tempat untuk melakukan kejahatan sih. Di dalam mobil Briar bertanya ke Silin apakah kita akan masuk ke sana. Silin menjawab, aku sebenarnya ingin masuk, tapi kita akan tidak diundang, kita tunggu saja di sini semoga polisi cepat datang. Aku turun dulu untuk buang air kecil. Silin kemudian turun dari mobil untuk buang air kecil, dan Silin baru turun tiba-tiba ada seseorang yang sudah ada di belakang Silin yang sudah siap menyerang Silin. Silin yang menerima serangan dari belakang ia langsung pingsan, dan orang yang menyerang Silin menggunakan topeng ia berkata, orang yang sedang mengikuti kita sudah dilumpuhkan, dan ada seseorang yang menjawab, di dalam sana ada orang lain ngak. Orang bertopeng itu kemudian menoleh ke dalam mobil, dan dia hanya melihat Briar yang sedang berlagak seperti anjing biasa. Orang bertopeng itu kemudian menarik Silin yang sedang pingsan sambil berkata, di dalam mobil hanya ada satu ekor anjing, tidak perlu takut. Dan orang yang ditelepon itu menjawab, tidak perlu urus anjing itu, bawa orang itu ke sini. Orang bertopeng itu kemudian melakukannya. Beralih scene, di sebuah tempat dan terlihat Silin yang sedang berbaring dan ada dua orang yang akan mengoperasi Silin. Salah satu orang berkata, sudah datang dua orang lagi, lihat ini kebugaran fisiknya bagus, dan lihat otot ini, kulit ini, aku tidak sabar mau mengoperasinya. Dan di saat salah satu orang yang akan melakukan operasi dan sudah memegang pisau bedah, namun tiba-tiba leher kedua orang itu langsung tercekik oleh sebuah tangan sampai dua orang itu langsung pingsan. Ternyata yang memegang leher mereka adalah Silin yang berpura-pura pingsan. Isealin kemudian membenturkan kedua kepala orang itu. Silin sambil mulai bangun dan melihat dua orang itu yang terkapar di lantai, ia berpikir, emang susah kalau ingin masuk tanpa membuat keributan. Silin kemudian turun dari meja dan mengambil masker dan baju milik salah satu orang itu. Silin mulai menyelinap ke dalam sambil menyamar. Ia berpikir, di sini bau darah yang sangat kental. Silin kemudian terkejut, karena melihat setumpuk orang yang sudah mati dan berlumuran darah.
Silin kemudian mendekati salah satu mayat. Ia berpikir, semua mayat ini, jantungnya sudah menghilang. Namun tiba-tiba ada seseorang yang masuk ke tempat Silin dengan membawa sebuah kotak, sambil berkata, apakah jantungnya sudah berhasil diambil? Tuan muda kekurangan jantung terakhir. Silin yang mendengar itu ia terkejut karena ada orang di belakangnya. Silin kemudian mendekati orang itu dan langsung memukul perut orang itu sampai membuat kotak itu terlempar, dan membuat orang itu langsung terkapar. Silin kemudian mulai berjalan lagi sambil membawa kotak yang tadi. Di saat Silin yang berjalan namun ia melihat dua orang yang sedang mengobrol. Salah satu orang itu kemudian menatap Silin, dan orang itu lalu berkata, itu jantung orang yang bernama Silin itu, kah? Tunggu sampai jantung itu digunakan Tuan Muda, berarti Tuan Muda sudah berhasil. Dan orang yang satunya berkata, hehehehe, kali ini dendam Abang Ato dan grup Elang Hitam berhasil dibalaskan, akhirnya kita sudah berkuasa. Silin yang mendengar itu ia berpikir, orang dari grup Elang Hitam, mereka ternyata ada hubungannya dengan kasus ini. Tapi Tuan Muda yang mereka maksud itu siapa sebenarnya? Salah satu orang kemudian menyuruh Silin untuk segera mengantarkan jantung itu karena Tuan Muda sudah tidak sar. Silin hanya mengangguk lalu berjalan pergi. Silin kemudian berjalan di sebuah lorong, dan Silin langsung terkejut setelah sampai di ujung lorong, karena ia melihat banyak orang yang di atas, dan terlihat seseorang yang sedang berendam di sebuah tempat seperti bak mandi, dan terlihat ada seseorang yang sedang memasukkan jantung ke tempat orang yang berendam itu, dan ternyata orang itu berendam dengan menggunakan darah dan jantung orang. Silin yang melihat itu ia hanya terdiam sambil menatap orang itu dari awal. Namun tiba-tiba ada seseorang yang datang dan meminta jantung itu dan menyuruh Silin jangan melamun. Silin kemudian memberikan kotak itu. Dari samping ada dua orang yang berkata, itu apakah jantung milik Silin? Hahaha, akhirnya orang yang bernama Silin itu mati. Benar-benar bikin puar, sedangkan Silin yang mendengar itu hanya terdiam. Dan orang-orang yang melihat itu semuanya tertawa puas karena mereka bisa balas dendam kepada Silin. Dan terlihat si Codek yang tertawa sangat puas sambil berkata, selanjutnya tinggal menghadapi pacarnya yang menjadi primadona sekolah itu hehehe. Silin yang mendengar itu ia terdiam dan sangat marah. Ia kemudian berjalan mendekati si Codet. Setelah dekat Silin langsung menendak muka milik si Codet sampai membuat giginya rontok, dan membuatnya sampai terpental sangat jauh, dan salah satu orang yang melihat itu ia sangat marah dan berteriak, apa yang kamu lakukan, apa kamu ingin mati ya? Dan orang yang mengambil kotak yang dipegang Silin tadi ia sambil membuka kotaknya ia berkata, jantungnya hilang, sebenarnya siapa kamu? Silin kemudian mulai membuka maskernya, dan juga membuka baju penyamarannya. Salah satu orang yang melihat Silin ia sangat marah sambil menanyakan siapa kamu sebenarnya, dan orang yang berendam dengan jantung manusia yang tadi hanya terdiam. Salah satu orang yang mengenali Silin ia berteriak itu Silin. Sedangkan Silin setelah melepas penyamarannya ia berkata, sebenarnya aku hanya ingin memeriksa dan langsung pergi dari sini, namun karena kalian berani mencari masalah dengan pacarku, sekarang tidak perlu lagi menyamar lagi, sekarang semuanya cuci leher kalian semua, sambil mengeluarkan tatapan yang tajam Silin berkata, karena kalian semua akan mati. Salah satu orang yang mendengar perkataan Silin ia sangat marah sambil berkata, sombong sekali, kamu sendiri yang datang ke sini, aku sendiri yang akan mengirimmu ke neraka, aku bersumpah dengan identitasku sebagai ketua grup Elang Hitam Koren Huang. Anggota grup Elang Hitam langsung berkumpul sambil membawa senjata mereka berkata, hari ini kami 300 bersaudari dari grup Elang Hitam kami akan mencabik-cabik badanmu. Mereka lalu berteriak untuk membunuh Silin, sedangkan Silin hanya berdiri dengan tenang walaupun sudah dikepung oleh pasukan grup Elang Hitam. Silin kemudian tersenyum sambil berkata, "Hei, mau tanding jumlah orang ya? Untung saja aku sudah ada persiapan untuk datang ke sini." Silin lalu menggenggam sebuah benda, lalu Silin langsung meniup benda itu, ternyata benda itu adalah bulu kera yang diberikan Sun Gokong waktu itu. Tubuh Silin lalu mengeluarkan cahaya dan lalu berkata, "Ayo semuanya masuklah." Sedangkan orang-orang dari grup Elang Hitam yang melihat itu pada kebingungan. Tiba-tiba di belakang Silin sudah banyak orang yang mirip seperti ketua Elang Hitam.
Silin sambil tersenyum berkata, kalian memiliki 300 anak buah elang hitam tapi aku juga mempunyai 300 ketua grup elang hitam. Mari ayo bertarung. Anak buah grup elang hitam yang melihat itu semuanya terkejut dan sontak berkata serentak, banyak sekali ketua horean. Ketua horen yang melihat itu ia sangat kesal sambil menggeretakkan giginya ia berkata, ini bagaimana mungkin apa ini hantu? Kamuflase si Silin bagaimana bisa? Silin sambil bersiap menjentikan jarinya ia berkata, ada banyak hal yang tidak bisa dipahami dengan akal seperti kalian. Silin lalu menjentikan jarinya, Silin lalu menunjuk ke grup elang hitam sambil berteriak, sudah tidak usah banyak bicara lagi ayo semuanya serang, dan perkelahian itu pun terjadi dan langsung mereka jual beli tinjuan, sampai-sampai anak buah grup elang hitam, tidak sengaja memukul ketuanya yang asli. Salah satu orang yang sangat kesal dan marah ia sambil menggeretakkan giginya ia berkata, kenapa bisa jadi begini? Namun tiba-tiba orang itu melihat sesuatu, ternyata orang itu melihat Silin ia berkata, Silin bocah tengik sialan kau. Orang itu kemudian berlari mendekati Silin sambil bersiap memukul Silin sambil berkata, aku sebagai ketua kedua grup elang hitam Tenditi hari ini pasti akan membunuhmu. Sedangkan Silin hanya terdiam. Ketua kedua itu kemudian lalu melancarkan pukulannya ke Silin, namun tiba-tiba raut wajahnya berubah menjadi terkejut. Dan ternyata tinjuannya berhasil ditahan oleh Silin dengan satu tangan, sedangkan di sisi Silin ia yang berhasil menahan serangan ketua kedua ia tersenyum sambil berkata, sepertinya orang yang berada di kursi roda itu tidak memberitahumu bagaimana caranya ia bisa menjadi cacat. Silin langsung menendang kepala orang itu sampai mengeluarkan kaor dari mulutnya, dan matanya pun sampai mau copot, dan ketua kedua itu kemudian terpental jauh karena tidak sanggup menahan tendangan Silin. Namun tiba-tiba dari belakang ada seseorang yang mau menyerang Silin. Silin yang menyadarinya ia kemudian langsung menghindarinya dengan cara menunduk. Ternyata orang yang menyerang Silin dengan diam-diam adalah Silin, adalah orang bertopeng yang tadi. Sedangkan orang bertopeng itu sangat terkejut karena Silin bisa menghindari serangannya secara diam-diam. Namun di saat orang bertopeng itu melihat ke belakang ternyata kaki Silin sudah bersiap untuk menghantam kepala orang bertopeng itu. Orang bertopeng itu yang tidak dapat menghindari serangan Silin, ia kemudian terkena serangan telak di kepalanya sampai membuatnya tersungkur di lantai. Sedangkan Silin setelah menghajar uang bertopeng itu ia berkata, apa kau pikir aku lemah? Dengan tatapan yang tajam, ketua kedua dan orang bertopeng itu kemudian mulai bangun sambil berkata, sialan kamu bocah tengik. Namun tak lama mereka berdua langsung dihajar oleh anak buah Silin yang meniru ketua grup elang hitam. Dan terlihat orang yang berendam di kolam darah ia mulai bangkit karena mendengar keributan di bawah. Orang itu kemudian berdiri sambil berkata, benar-benar disayangkan tidak ada jantung yang bisa membuatku berhasil untuk berlatih. Jantung milik Silin, tapi tidak jadi masalah. Sedangkan sisi Silinia yang melihat orang itu yang mulai berdiri ia kemudian melihatnya sambil mengamati. Orang itu kemudian turun dari tempat perendamannya, sambil berkata, lagi pula kali ini kamu tidak akan bisa pulang hidup-hidup. Silin yang melihat orang itu ia berpikir, ternyata William Hu. Silin sambil melihat ke atas ia berkata, sudah lama tidak berjumpa ya, Tuan Muda William Hu, kenapa kamu menjadi seperti ini tapi gaya rambutmu lumayan? Hu sambil tersenyum menjawab, kakak-kakak, di luar dugaan kan, untung saja aku punya ayah yang sangat baik, menggunakan uang untuk mendapatkan ilmu ajaib ini, sehingga aku bisa berdiri lagi, dan juga memberiku kekuatan untuk mengalahkanmu. Kamu adalah seorang bocah kampungan, beraninya menghajar aku sampai lumpuh, dendam ini, akhirnya hari ini aku bisa membalasnya dengan kejam kepadamu. Hu kemudian melompat turun dari tempatnya, Hu yang sambil mendarat berkata, tidak hanya ingin membuatmu mati, Hu lalu mengeluarkan senyuman iblisnya dan lanjut berkata, dan juga orang tuamu, adikmu semua keluargamu aku tidak akan melepaskan mereka satupun. Kakak-kakak, Silin yang mendengar perkataan Hu ia sangat marah dan langsung memukul kepala Hu, dan saat tangan Silin menghantam kepala Hu Silin sangat terkejut. Hu sambil menahan serangan Silin dan tersenyum ia berkata, benar, Silin memang harus begini. Hu kemudian memegang tangan Silin sambil berkata, kenapa tinjuanmu tidak bertenaga?
Seperti tidak makan saja, sedangkan Selin hanya terdiam dan kebingung. Hu kemudian langsung meninju perut Silin sambil berkata, "Bukankah kamu biasanya arogan sekali?" Sedangkan Silin yang menerima pukulan Hu iya sampai muntah. Hu kemudian mendekati Silin sambil tersenyum dan berkata, "Hanya mendapatkan kekuatan kecil yang tidak tahu as-usulnya kamu sudah menganggap diri sendiri seperti Superman. Benar-benar lelucon, orang sepertimu hanya berani di dunia maya, kalau di dunia nyata kamu hanyalah pengecut." Sedangkan di sisi Silin ia sangat kesal sambil menggeretakkan giginya dan berkeringat karena menahan rasa sakit. Silin kemudian lalu mengadu kepala mereka, sedangkan Hu ia sangat kesal dan kesakitan. Hu kemudian mundur sambil memegang kepalanya sambil berkata, "Sialan kau." Anak buah Silin kemudian memegangi Hu sambil berkata, "Tuan muda Hu, biarkan si murahan ini menyayangimu." Hu yang dipegangi oleh anak buah Silin, ia sangat kesal sambil berkata, "Pergi kalian sialan." Engkan di sisi Silin ia mengelap darah yang ada di mulutnya sambil berkata, "Banyak omong kosong, ini adalah alasanmu menindas yang tidak bersalah, dan berbuat jahat seenak jidat. Hanya Dime balas dendam kepadaku." Sedangkan di sisi Hu ia kemudian berteriak dan lalu menghempaskan anak buah Silin. Anak buah Silin kemudian menghilang dan berubah menjadi rambut kera kembali. Hu kemudian menatap ke Silin sambil berkata, "Kita terlalu berbeda jauh kekuatan. Kekuatanku sekarang aku bisa dengan mudah menguasai dunia, tapi sebelum itu, aku harus membunuhmu terlebih dahulu, dan biarkan aku menunjukkan kekuatanku yang sesungguhnya." Hu kemudian berteriak dan celananya mulai sobek dan badan Hu mulai berubah. Seperti monster Hu setelah berubah ia kemudian tertawa sangat keras. Sedangkan di sisi Silin yang melihat perubahan Hu ia sangat terkejut. Silin sambil melihat Hu ia berpikir, aura iblis yang sangat kuat sekali, ilmu iblis apa yang dipelajari oleh William Hu ini. Tiba-tiba Lina Chu berada di belakang Silin sambil berkata, "Ini adalah ilmu ajaib dari iblis, mengorbankan indera sementara, walaupun tubuhnya roh, juga akan berubah menjadi hantu jahat, tidak bisa disucikan. Ini adalah ilmu iblis yang sudah hilang ribuan tahun yang lalu. Kenapa bisa dipelajari oleh mereka?" Silin yang mendengar suara Lina Chu ia kemudian melirik ke Lina Chu sambil berkata, "Kenapa kamu kesini? Berhubung kamu sekarang di sini, kamu bantu aku untuk mengalahkannya." Lina Chu yang mendengar itu kemudian memasang wajah anehnya sambil berkata, "Mana mungkin, dia kan bukan hantu, bagaimana aku melawannya? Kecuali kamu membunuhnya terlebih dahulu." Silin yang mendengar itu ia sangat terkejut dan panik sambil berkata, "Kamu tidak lihat dia sangat kuat, kalau aku melawannya, lebih tepatnya bukan aku yang membunuhnya tapi aku yang akan dibunuh dia." Lina Chu sambil menghilang ia berkata, "Itu urusanmu, tunggu kamu berhasil membunuh tubuhnya baru cari aku." Silin yang melihat Lina Chu yang pergi meninggalkan dirinya ia sangat terkejut dan kebingungan. Tiba-tiba tangan Hu sudah berada di depan Silin sambil berkata, "Ngapain kamu menoleh ke kiri dan ke kanan?" Sedangkan Silin yang baru sadar ia sangat terkejut. Namun Silin berhasil menghindarinya, walaupun masih terkena sedikit dampak serangan Hu sehingga membuat Silin muntah darah. Apabila ada kesalahan dalam pengetikan nama karakter, tempat dan lain-lain, saya minta maaf. Dan kalau penyebutannya juga salah, saya juga minta maaf. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye, dadah.